sebuah kesuksesan tanpa pengorbanan, dan tidak ada kesuksesan tanpa kesulitan. Saya, Teli Agustina Yokom, Sharon Rosemaster dari Jakarta. Pada hari ini, saya akan membagikan mengenai buku skenario kehidupan saya. Saya dulunya adalah seorang pengusaha yang berkali-kali jatuh bangun dan bangkrut berkali-kali dalam bisnis saya. Hidup naik dan turun sepertinya sudah menjadi hal yang sangat biasa bagi saya, karena hal ini sudah sangat sering sekali saya hadapi. Sebelum mengenal Atomy, saya adalah seorang pemilik restoran dengan omset sekitar 100 jutaan setiap bulannya. Tetapi menjadi seorang pengusaha bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah dijalankan. Saya harus bangun pagi, sangat-sangat pagi, subuh-subuh, dan saya pun harus tidur tengah malam setiap harinya. Dalam hal operasional di restoran, saya harus standby di tempat, dan ini sangat membuat waktu serta tenaga saya benar-benar tersita, di mana saya tidak hanya mengelola restoran, tetapi juga mengatur karyawan yang kadang tidak semuanya bisa diatur dengan baik. Selain itu, saya juga harus benar-benar memutar otak. Inilah yang membuat saya sering sakit-sakitan karena tenaga yang saya curahkan di restoran dan terus memforsir tubuh saya. Inilah yang harus saya jalani demi kelangsungan kehidupan keluarga kami. Puji Tuhan, pada tahun 2017, teman suami mengenalkan kami pada Atomy. Pada awalnya, kami selalu menolak dengan berbagai macam alasan. Tetapi ya lama-kelamaan, karena tidak enak ditawarin terus-menerus, akhirnya kami pun bergabung dengan Atomy pada bulan April tahun 2018. Dan dengan seiring berjalannya waktu, kami mulai penasaran dan kami mulai mempelajarinya, dan inilah awal cerita kami dengan Atomy. Ketika saya dan suami balik lagi ke Korea, kami datang ke Atomy untuk mengikuti sukses akademi di sana untuk yang pertama kalinya. Dan saya mendengarkan seminar dari Chairman Mr. Park Han-gil, dan disitulah saya pertama kali jatuh cinta dengan Atomy, dan saya mulai untuk menuliskan buku life skenario kehidupan ini. Awalnya saya ragu untuk menulis buku skenario kehidupan ini karena saya dulu merasa tidak perlu untuk bermimpi. Prinsipnya, jalanin saja dulu. Saat sudah mulai berhasil, toh pasti saya bisa mewujudkan semua keinginan-keinginan saya. Dan saat itu, hanya suami yang selalu rajin untuk mengisi buku ini. Kemudian dari sharing para leader Korea dan Indonesia mengenai kekuatan dalam menuliskan mimpi-mimpi kita dalam buku ini, saya akhirnya memberanikan diri untuk menuliskan buku life skenario ini. Saya mencatat setiap detail mimpi saya dengan sepenuh hati. Bahkan saat mengisi dan memulai merevisi buku ini, tanpa terasa air mata saya mulai menetes karena mimpi-mimpi yang awalnya saya takut tuangkan di buku ini satu persatu mulai terwujud.
buku ini ternyata mulai memandu saya pelan-pelan menuju pada langkah-langkah kesuksesan saya. Saya ingin memiliki masa depan yang bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingin menjauhkan diri dari rasa malas dan mampu untuk membayar harga dengan bekerja keras dan fokus 100% agar mimpi-mimpi saya bisa terwujud, sehingga kita bisa membahagiakan anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Mengejar impian bisa membuat kita semakin semangat dalam menggapai semua tujuan, sehingga kita harus benar-benar untuk bekerja keras, bertekad, berkomitmen, dan memiliki semangat untuk pantang menyerah. Walaupun tidak sedikit dari kita yang dalam perjalanan menggapai impian, terkadang kita mengalami banyak sekali penolakan, banyak sekali cibiran yang seakan-akan membuat langkah kita terhenti. Bahkan tidak sedikit orang yang menyerah dan tidak melanjutkan perjalanan saat dihadapkan dengan banyak kendala. Sehingga saat kita dalam kondisi tersebut, semangat menjadi satu-satunya cara untuk segera bangkit dari keterpurukan dan kembali melanjutkan perjalanan. Semangat saya kembali berkali-kali lipat ketika saya membaca ulang tentang apa mimpi-mimpi yang pernah saya tuliskan dalam buku skenario ini. Saya akan membacakan dan membagikan 5 dari sekian banyak mimpi yang sudah saya tuliskan di buku ini. Mimpi saya yang pertama adalah membangun rumah orang tua saya yang pada waktu tahun yang lalu hancur karena musibah kebakaran. Ini akan saya mulai pada tahun ini di bulan Mei 2021. Luas tanah yang ada yaitu 14 kali 110 meter persegi dan akan dibangun sebuah rumah 2 lantai dengan luas bangunan 10 kali 10 dengan kamar tidur 4, 3 kamar mandi dengan garasi yang bisa masuk 2 mobil. Untuk sisa tanahnya, kami akan membuat sebuah kebun untuk menanam pohon buah-buahan dan sayur-sayuran di rumah tersebut. Mimpi saya yang kedua adalah mobil atau kendaraan pribadi kami. Di bulan Desember 2019, saya bermimpi untuk mengganti mobil lama menjadi mobil baru, yaitu Expander Cross. Dan puji Tuhan sudah terwujud. Dan saya bermimpi di Maret 2022 saya akan mengganti mobil saya menjadi mobil Mercy S-Class dengan warna jok kulitnya warna orange. Kemudian mimpi saya yang ketiga adalah pendidikan bagi anak-anak kami. Anak pertama pada tahun 2023 melanjutkan ke S2 di Korea, dan anak kedua tahun 2022 masuk kuliah ke Seoul University, dan anak ketiga tahun 2023 dia juga masuk kuliah ke Seoul University. Saya selalu berdoa agar Tuhan menjaga ketiga anak kami dan keluarga kami, dan
cinta kami sebagai orang tua kepada anak adalah cinta yang memberi tanpa harus meminta balasan. Semua orang tua pasti menginginkan semua yang terbaik bagi anak-anaknya. Melalui bisnis Atomi, saya percaya bisa membawa anak-anak kami untuk menyelesaikan sekolah mereka dan menjadi orang yang berguna bagi semua orang. Kemudian, dalam hal berdonasi, apa yang kita dapatkan juga harus kita kembalikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya bermimpi mempunyai sebuah kapal dengan fasilitas medis yang sangat lengkap, dan saya akan mulai membangun kapal tersebut di Desember 2024, dan saya berharap agar kapal tersebut bisa beroperasional di bulan Desember tahun 2025. Tujuan kapal itu adalah saya akan melakukan pelayanan medis bersama dengan tim kedokteran yang terbaik ke seluruh pelosok negeri ini dan ke seluruh pedalaman-pedalaman Indonesia dan semua pulau-pulau terpencil yang ada di negeri kita ini. Saya belajar bahwa seorang pemimpin belum dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan dalam kepemimpinannya. Mimpi saya yang kelima adalah perolehan mastership. Pada bulan Oktober 2020 yang lalu, impian saya menjadi Sharon Roastmaster sudah terwujud. 2021 Desember, saya bermimpi untuk menjadi seorang Star Master. Dan kemudian di bulan Juni 2023, saya bermimpi menjadi seorang Royal Master. Dan Desember 2024, saya akan menuntaskan mimpi saya menjadi seorang Crown Master, dan Desember 2025 saya bermimpi menjadi seorang Imperial Master. Saya percaya dengan jatuh bangunnya saya dalam karir ataupun bisnis yang pernah saya alami, itu adalah sebuah perjalanan bagi saya untuk meraih kesuksesan bersama Atomi. Pada akhirnya, hidup seperti roda yang berputar. Kita harus bersyukur saat kehidupan kita ada di atas, dan tetaplah berjuang apabila kita sedang berada di bawah. Belajarlah untuk menjaga keseimbangan hidup, teruslah belajar dan melangkah, karena kesuksesan adalah disiplin dari ilmu sederhana yang bisa kita praktekkan setiap harinya. Dan ketahuilah bahwa kesuksesan datang dari rasa ingin tahu, konsentrasi, ketekunan, dan kritik atas koreksi pada diri sendiri. Ada beberapa hal yang saya terapkan sehingga saya bisa mewujudkan satu persatu mimpi-mimpi yang sudah saya tuliskan. Yang pertama, mengingat tujuan awal dari semua mimpi yang sudah kita tuliskan. Yang kedua, harus mempunyai pendirian yang kuat. Yang ketiga, jangan pernah menyerah. Yang keempat, berpikir positif. Yang kelima, bayar harga dan buang semua alasan yang bisa menjadi penghalang dalam kesuksesan kita. Dan yang paling terakhir adalah jalin hubungan yang baik dengan seluruh partner-partner kita. Atomians,
mulai sekarang marilah kita mulai menulis semua mimpi-mimpi yang belum terwujud dalam buku skenario kehidupan yang sudah dirancang oleh Atomi. Karena sukses itu adalah milik orang-orang yang mempunyai impian yang besar. Jangan pernah takut untuk menuliskan mimpi, karena bermimpi itu gratis, sehingga kita bisa bermimpi apa aja dan kita bisa meraih setiap impian kita di Atomi. Cermin kita, Mr. Park Han Gil berkata, bermimpilah dengan nyata, maka mimpi itu akan nyata. Sekian sharing saya hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Atomian sekalian. Saya Teli Agustina Yokom, Sharon Rosemaster. Tetap semangat meraih mimpi bersama Atomi Indonesia. Ayo, ayo bisa!